Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Hari Respati di channel Hang is Talking. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas update info terbaru dari Timnas Indonesia dan juga nanti kita akan membahas beberapa hal masih ada kaitannya dengan Timnas Indonesia. Oke, yang pertama update terbaru, Marcel Hers sudah dikonfirmasi bahwa tidak bisa memperkuat timnas di pertandingan nanti melawan Bahrain. Kemudian untuk Sandy Walsh sendiri belum ada keterangan resmi dari dokter timnas, tapi saya rasa dengan ketidakhadiran dua pemain ini seharusnya tidak banyak mempengaruhi permainan timnas kita, di mana formasi yang dijalankan baik dari era Sintayong maupun juga Patrick Kluivert kali ini, kita masih punya beberapa pemain pelapis yang kualitasnya setara dengan dua pemain itu, di mana Marcel Hers sendiri saya rasa bisa digantikan oleh Rizky Ridho. Kemudian Sandy Walsh, masih ada Pratama Arhan, masih ada Kelvin Verdong. Dean James juga bisa diposisikan sebagai winger kiri. Kemudian ini juga bisa menjadi kesempatan yang baik untuk pemain-pemain yang belum tampil ketika melawan Australia kemarin. Dan prediksi saya, pemain seperti Rizky Ridho, kemudian Eliano, kemudian Pelupessy dan juga Ragnar akan menjadi starter di pertandingan melawan Bahrain nanti. Keempat pemain ini mempunyai kapasitas dan juga bisa mengisi beberapa posisi yang saat kemarin melawan Australia terlihat pemain tidak perform. Ya, saya rasa Eliano harus diberikan kesempatan sebagai starter, di mana besok bisa mengisi di sisi penyerang kanan. Ya. Kemudian seperti Pelupessy bisa dimainkan di tengah, bisa berduet dengan Tom Haye, Ivan Jenner, dan teman-teman perlu kita ingat bahwa dua pemain kita yang kemarin tidak bisa main ketika melawan Australia, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner, untuk melawan Bahrain nanti mereka bisa bermain, di mana kemarin memang Justin maupun Ragnar terkena akumulasi kartu, sehingga pada pertandingan ini saya yakin mereka akan menjadi starter dan juga bisa melengkapi kekurangan kita ketika melawan Australia kemarin. Kemudian yang selanjutnya mengenai saya pengen membahas mengenai mental pemain saat ini, di mana bisa kita lihat sekilas baik di YouTube maupun di beberapa akun sosial media, di mana sepertinya ya analisa saya, para pemain saat ini dalam keadaan mental yang baik. Mereka sudah bisa move on dari kekalahan kita kemarin. Ya, kita bisa lihat dari beberapa mungkin sekilas video ya, di mana timnas kita sudah melaksanakan latihan di Stadion Madia, dan kita lihat bahwa mereka sudah bisa ngobrol dengan normal, bahkan beberapa pemain sudah tersenyum, dan itu menandakan bahwa mental mereka sudah kembali lagi ya, sudah kembali lagi 100%, seperti apa yang disampaikan juga oleh manajer timnas yaitu Pak Sumarji, bahwa mereka sudah 100% siap untuk melawan Bahrain secara mental. Kemudian ada beberapa mungkin short video ataupun beberapa video-video singkat yang di-share oleh teman-teman sekalian, di mana Ivan Jenner terlihat sedang boncengan, kemudian ada Kelvin Verdong yang jalan-jalan sendiri di Jakarta disapa oleh para fans. Kemudian juga ada beberapa pemain yang mungkin di waktu kosongnya jalan-jalan di area Jakarta, pengen mengenal ibu kota negara kita yang dulu.
Dan ini menandakan pemain-pemain kita dalam kondisi mental yang bagus, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah yang terlalu membebani mereka setelah kekalahan kemarin. Dan ini harus kita jaga, teman-teman ya. Teman-teman juga harus mensupport mereka. Sudah kita lupakan kekalahan kemarin dan fokus menghadapi Bahrain nanti. Dari apa yang timnas kita perlihatkan kemarin ketika melawan Australia, kita bisa melihat bahwa babak pertama kita sudah bisa menguasai pertandingan dari menit awal, tapi menjelang 10 menit ke atas kita kedodoran. Transisi bertahan kita benar-benar berantakan. Over confidence kemungkinan ada ya. Sangat mungkin ada, dan itu terlihat kita benar-benar bermain terbuka, menyerang secara total, defense line kita maju sampai ke tengah lapangan, bahkan mungkin bisa sampai ke area pertahanan Australia. Yang kita lupa adalah Australia bisa melakukan counter attack dengan baik. Itu yang menurut kita sangat miss kemarin waktu menghadapi Australia. Dan saya berharap nanti ketika melawan Bahrain, kita harus benar-benar bermain secara hati-hati di awal pertandingan. Harus hati-hati, fokus kepada transisi antara bertahan dan menyerang. Fokus itu dulu. Kalaupun di babak pertama tidak gol, kita harus sabar. Kita harus sangat sabar, karena 1 gol pun kita bisa meraih 3 poin. Dan yang paling penting sekarang adalah kita mendapatkan 3 poin. Itu dulu yang paling penting. Kemudian juga masalah formasi. Apabila kita memang harus bermain secara berhati-hati, tidak menutup kemungkinan juga Patrick Kluivert akan memasang formasi baik itu 3-4-3, 3-5-2, 3-4-1-2, ataupun 3-4-2-1 bisa juga. Jadi semua bisa ada kemungkinan, bahkan bermain 4-3-3 pun tidak masalah. Cuma yang harus kita perhatikan di sini bahwa kemarin ketika melawan Australia kita sangat kekurangan di pemain yang bisa melakukan box to box maupun pemain yang bisa mematahkan serangan dari lawan, atau benar-benar pemain gelandang bertahan yang benar-benar mempunyai kualitas sebagai petarung. Dan itu bisa kita dapatkan mungkin di Ivan Zinner maupun Pelupessy. Dan saya harap besok ketika melawan Bahrain harus ada pemain yang dipasang seperti itu. Ataupun bisa juga Marcelino dicadangkan terlebih dahulu, di mana 3 starter gelandang utama kita, 2 di belakang bisa dipasang Ivan Zinner dan Pelupessy, kemudian Tom Haye kita dorong ke depan di belakang 2 striker atau 1 striker. Mungkin itu bisa bekerja dengan lebih baik dibandingkan yang kemarin. Ataupun Marcelino bisa juga dipasang. Yang penting harus ada 1 gelandang bertahan yang benar-benar tipe petarung. Kita bisa mengatakan bahwa Tom Haye dan juga Nathan yang kemarin dipasang itu adalah 2 pemain yang berkarakter hampir sama, walaupun Tom Haye mempunyai kreativitas lebih bagus dibanding Nathan. Tapi 2 pemainnya adalah 2 pemain yang stylish, bukan tipe pemain gelandang bertahan yang petarung yang mempunyai defense yang bagus. Sehingga ketika melawan Bahrain nanti, saya harapkan memang antara Ivan Zinner maupun Pelupessy bisa bermain sebagai gelandang petarung atau gelandang bertahan yang mempunyai tipe petarung. Masalah gaya permainan nanti ketika melawan Bahrain, sebenarnya saya sendiri tidak masalah kita mau bermain penyerang, mau bermain parkir bus, nggak masalah. Memang yang saat ini harus kita dapatkan adalah benar-benar kemenangan, dan 3 poin itu adalah harga mati menurut saya. Seri mungkin bisa dikatakan sebagai hasil yang masuk akal, tapi akan sangat berat bagi Indonesia untuk
untuk mendapat hasil seri, karena dengan hasil seri kita benar-benar harus bergantung dengan pertandingan lain, yaitu pertandingan Bahrain juga Cina. Dan saya yakin kita semua, pemain, tim kepelatihan, dan warga Indonesia di seluruh penjuru manapun pasti tidak mau nasib kita ditunjukkan oleh negara lain. Sehingga 2 pertandingan terakhir ini, yaitu melawan Bahrain maupun melawan Cina, kita benar-benar harus mendapatkan poin yang maksimal. Ya. Dan dengan 6 poin, saya yakin Indonesia bisa menempati posisi 3 atau 4. Kita harus realistis bahwa mengejar peringkat kedua itu sangat-sangat berat untuk saat ini ya. Harapan bagi semua fans Indonesia, utamanya yang nanti dapat hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mari kita dukung timnas kita, dan saya mohon dengan sangat sekali teman-teman sekalian yang nanti hadir di sana, tolong jaga mental pemain kita. Kita tahu bahwa mereka adalah pemain-pemain profesional dari Eropa, ada yang main juga di Liga 1, mereka sudah profesional secara permainan, secara bagaimana mereka bekerja di bidang ini. Tapi saya harapkan mereka juga manusia. Teman-teman semua harus mendukung. Silahkan melakukan yel-yel, silahkan memberikan chance yang mendukung mereka. Tapi saya mohon tolong jangan berikan yel-yel ataupun sampai melontarkan kalimat-kalimat yang bisa menurunkan mental mereka. Dan kita harus dukung baik pemain, tim pelatihan maupun PSSI pada saat ini ya, karena tugas utama kita kali ini adalah meloloskan timnas ke Piala Dunia 2026. Kemudian bagi teman-teman yang aktif di sosial media sebagai influencer ataupun sebagai video kreator ya, saya mohon untuk memberikan tanggapan maupun penyampaian yang baik di akunnya ya. Kita harus dukung pemain timnas kita, tolong jangan memanas-manaskan suasana, berikanlah masukan-masukan yang positif, dan juga kita pengaruhi, kita sampaikan juga kepada subscriber kita, kepada pelanggan kita, ataupun siapapun lah yang menonton video kita, agar kita selalu mendukung timnas ya. Ciptakan suasana yang baik agar pertandingan kita di tanggal 25 nanti, ataupun melawan Cina nanti, ataupun melawan Jepang, ataupun seterusnya sampai moga-moga kita sampai ke Piala Dunia, timnas kita dalam kondisi yang baik ya, dari semua aspek. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun saya bahas di video kali ini. Kita dukung, kita doakan timnas kita supaya bisa memperoleh kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya, ataupun bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Terima kasih, dan ingat ya, jadilah fans sepak bola sejati, kritik oke, no caci maki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.